Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teori belajar Skinner dan Thorndike yang disusun oleh yang pertama Maria Citra Anindya, yang kedua Florentina Merita, yang ketiga Tiayu Isnaini, yang keempat Aprilia Dihayu, yang kelima Sidu Widiantoro, dan yang terakhir Ibnu Fajri Nurhuda. Berikut presentasi dari kelompok kami. Teori belajar Skinner. Skinner mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai bahan percobaannya. Menurutnya, suatu respons sesungguhnya juga menghasilkan sejumlah konsekuensi yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Menurut Skinner, perlu memahami hubungan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya, memahami respon itu sendiri, dan berbagai konsekuensi yang dikaitkan oleh respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatu bertambah rumit. Skinner membedakan respon menjadi dua. Yang pertama, respon yang timbul dari respon tertentu. Yang kedua, operan atau instrumental response yang timbul dari berkembang karena diikuti respon perangsang tertentu. Skinner dikenal dengan operant conditioning dengan 6 konsep, yaitu penguatan positif dan negatif, shaping, pendekatan suksesif, extension, chaining of response, dan jadwal penguatan. Skinner lebih dipercaya pada penguat negatif atau negative reinforcement yang tidak sama dengan hukuman. Bedanya dengan hukuman adalah bila hukuman harus diberikan sebelumnya, sedangkan penguat negatif atau sebagai stimulus harus dikurangi agar respon yang sama semakin kuat. Misalnya, seorang siswa perlu dihukum untuk suatu kesalahan yang dibuatnya. Jika ia masih bandel, maka hukuman terus ditambah. Tetapi bila siswa membuat kesalahan dan dilakukan pengurangan terhadap sesuatu yang mengenakan baginya atau bukan malah ditambah, maka pengurangan ini mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah yang disebut dengan penguat negatif. Teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon, yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan. Dari pengertian ini, wujud tingkah laku tersebut bisa diamati ataupun tidak dapat diamati. Teori belajar Thorndike dapat disebut juga dengan connection atau rangkaian, yang dapat dilakukan dengan mencoba-coba. Ilustrasi teori belajar Skinner. Di dalam proses pembelajaran, guru harusnya menyampaikan bahan pelajaran sedemikian rupa, misalnya dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, sehingga siswa memberikan respon terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, guru memberikan penguatan terhadap respon yang diberikan oleh siswa, dan penguatan ini juga memberikan stimulus untuk memantapkan respon sebelumnya atau memunculkan respon yang lain. Selanjutnya adalah ilustrasi Thorndike dalam pembelajaran matematika. Dikarenakan adanya stimulus dan respon yang terbentuk dari beberapa rangkaian belajar, hal ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika yang diawali dengan pemaparan materi dan contoh soal berupa stimulus dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan. Itu respon. Setelah itu, baru dilakukan latihan soal yang terkait dengan materi yang dipaparkan melalui teknik drill dan praktis. Selanjutnya, materi ini tadi diambil dari buku Nur Ibad dan kawan-kawan tahun 2019 tentang teori Thorndike dan implikasinya dalam pembelajaran matematik. Dan ada di website www.mathematics.com penulis Juberti tahun 2014 tentang teori pembelajaran dan pengembangan bahan ajar dalam pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teori Skinner. Nah, teori Skinner ini kata kuncinya itu reward, pujian, dan teguran. Nah, jadi misalkan saya sebagai guru matematika, nah saya memberikan peraturan bahwa siswa harus berangkat atau masuk ke jam saya itu tepat waktu. Apabila siswa masuk dengan tepat waktu, maka saya akan beri reward. Nah, dan apabila sebaliknya siswa tidak masuk atau telat, saya akan memberikan teguran. Teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike ini contohnya siswa atau peserta didik diberikan tugas atau latihan secara terus-menerus sehingga pada akhirnya siswa dapat mengerjakan soal latihan tersebut. Nah, setelah itu guru akan memberikan umpan balik atau feedback tentang menginformasikan bahwa latihan yang dia lakukan itu benar atau salah.